Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi adik-adik semuanya. Jumpa lagi ya di pelajaran kita untuk kelas 4, yaitu beriman kepada Rasulullah. Nah, apa itu artinya beriman? Kemarin di pelajaran sebelumnya sudah dibahas bahwasanya arti iman itu adalah percaya, yaitu atau yakin, yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam perbuatan. Itu adalah arti beriman. Nah, beriman kepada Rasulullah itu termasuk bagian dari rukun iman yang keempat. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasulullah, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, apa arti dari beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itu artinya bahwasanya kita meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang kita sembah atau Tuhannya umat Islam, dan jumlahnya tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha Esa. Nah, yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Apa arti beriman kepada malaikat? Adalah yaitu meyakini bahwasanya ada 10 macam malaikat yang wajib kita imani, mulai dari malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar dan Nakir, malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dari tugas-tugasnya malaikat. Yang pertama dimulai dari malaikat Jibril. Nah, ini ya, tugas malaikat Jibril itu adalah bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi. Nah, seperti halnya kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikisahkan bahwasanya malaikat Jibril itu bertugas yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan firman Allah, seperti yang terjadi di Gua Hira, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melihat malaikat Jibril dalam wujud yang sebenar-benarnya. Bahkan sayap satu malaikat itu panjangnya ada yang dari timur sampai barat. Nah, bisa dibayangkan, ini bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail. Nah, ini bertugas untuk membagikan rezeki atau mengatur turunnya hujan. Nah, yang ketiga itu ada malaikat Israfil yang nanti akan bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Nah, yang keempat itu adalah malaikat Israil yang nanti bertugas akan mencabut nyawa kita semua. Yang kelima ada malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib itu bertugas mencatat amal baik. Kalau Atid sebaliknya. Nah, ini adalah malaikat yang bertugas mencatat amal buruk. Berikutnya di alam kubur itu nanti akan ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyai kita di alam kubur. Dan yang kesembilan itu ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga, dan malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, adik-adik semuanya, itu tadi ada 10 macam malaikat beserta tugas-tugasnya. Yuk sekarang kita mengenal kitab Allah. Nah, kitab itu adalah lembaran-lembaran yang dibawa oleh para nabi. Nah, kitab ini berisi firman-firman Allah yang disampaikan kepada malaikat, kemudian malaikat menyampaikan kepada Rasul Allah atau Nabi, kemudian dibagikan kepada umat manusia untuk diamalkan, disampaikan dan diamalkan.
Salah satu kitab Allah yang wajib kita yakini adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu adalah kitabnya umat Islam. Kita wajib meyakini adanya Al-Qur'an. Nah, kalau sebelum Al-Qur'an ada kitab apa? Yang pertama itu ada kitab Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur. Yang ketiga ada kitab Injil. Dan yang terakhir ada Al-Qur'an. Yang keempat yang akan kita pelajari adalah beriman kepada Rasulullah, yaitu iman kepada Rasul Allah. Itu termasuk rukun iman yang keempat. Nah, jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 rasul atau nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada hari kiamat atau hari berakhirnya seluruh alam semesta. Nah, hari kiamat itu dibedakan menjadi dua, ada kiamat besar dan ada kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu adalah hancurnya seluruh alam semesta, sedangkan kiamat kecil itu adalah kematian beberapa makhluk Allah atau hancurnya beberapa makhluk Allah seperti gunung, longsor, tanah longsor, banjir, bencana-bencana alam, atau kematian manusia atau kematian hewan-hewan. Dan rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, yaitu adalah takdir yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, itu tadi adalah urutan rukun iman, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, berikutnya kita akan belajar perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, kalau nabi, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya jumlah nabi itu ada 124.000. Wah, banyak sekali ya, ada semuanya. Nah, betul, karena jumlah nabi itu lebih banyak daripada jumlah rasul. Kalau jumlah rasul itu ada yang meriwayatkan jumlah 315. Akan tetapi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Nah, harus hafal mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan yang kedua, nabi itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Nah, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan rasul. Kalau rasul itu adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk mengamalkan dan menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau nabi untuk dirinya sendiri, kalau rasul disampaikan kepada umatnya ajaran-ajarannya. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah biografi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nabi dan rasulnya umat Islam. Yang pertama, Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun Gajah. Nah, karena pada saat itu tentara Abrahah bersama rombongannya mengendarai gajah-gajah untuk apa? Menghancurkan Ka'bah, atau sekitar pada tahun 571 Masehi. Nah, jadi belum ada tahun Hijriah. Kenapa? Karena tahun Hijriah itu digunakan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal mati ayahnya ketika usia beliau 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, seperti lagu ya. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ditinggal mati ibundanya ketika usianya 6 tahun. Lalu setelah 6 tahun itu ibunya meninggal, Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya sampai usia 8 tahun. Nah, ketika bersama kakeknya, Nabi Muhammad SAW diajari atau sudah mulai bersikap
sendiri seperti mengembalakan kambing-kambing atau domba. Berikutnya setelah pamannya meninggal, setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad itu diasuh oleh pamannya sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dewasa. Nah, selama remaja sampai dewasa itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan pamannya untuk berdagang. Nah, diajari untuk berniaga atau berdagang. Kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada saat usia 40 tahun. Nah, sekarang tugasnya adalah yang pertama, carilah hikmah seorang muslim yang mencintai Rasulullah. Nah, apa itu hikmahnya? Yang kedua, mencari sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Kemudian tulislah di buku tugasmu. Nah, sekian adik-adik semuanya yang dapat sampaikan. Saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.